Para sahabat desa, saya akan berbicara mengenai siltap, penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa. Ini selalu menjadi isu yang menarik. Setahun yang lalu, Abdesi mengadu pada Presiden karena selalu telat. Ya, telat ini bukan Januari, padahal perintah undang-undang itu setiap bulan. Tapi dibayar borongan, ada yang Maret, ada yang April, ada yang Juni gitu. Lalu banyak yang utang. Presiden terkejut dan akhirnya memerintahkan pada Mendagri. Tetapi ya karena faktanya kan ini pakai ADD ya, alokasi dana desa dari kabupaten. Sehingga saya masih menjumpai desa yang telat. Siltapnya telat ini ya. Jadi ya ini nggak menarik ini. Ini berkaitan dengan soal sumber. Ada besaran, ada sumber. Berapa sih besaran gitu. Belum lama ada seorang kepala desa dari Sumba saya tanya, Pak Desa berapa ini siltapnya? 800. Aduh, kasihan. Ada juga yang mengaku 2.400.000. Sementara kepala desa itu setiap hari menerima tamu. Ada yang minta rokok, minta makan, minta minyak. Biaya operasionalnya rendah. Karena itu Fahri Hamzah mengusulkan ya dana operasional kepala desa, perangkat desa ini ditambah. Karena pejabat menurut beliau itu ya begitu harus berurusan dengan banyak tamu ya. Banyak tamu di rumah itu hal yang biasa. Jadi ini soal besaran ini. Dan ada kepala desa yang mengatakan lah kalau kami dibayar serendah ini ya memaksa kami untuk melakukan korupsi. Gitu ya. Nah kalau sudah begitu saya nggak bisa ngomong. Dan saya juga nggak ambil pusing dengan soal korupsi itu ya. Toh itu nanti resikonya ditanggung sendiri gitu. Tetapi ini kan ada sistem yang salah. Soal besaran ini. Dulu ada kepala desa dari timur sana. Daerah timur kabupatennya nggak bisa saya sebut. Siltapnya 700. Sekdes 500, perangkat yang lain 300. Kepala desa begini, setiap hari kami ini ngurus rakyat. Tetapi pemerintah itu melecehkan kami, tidak menghormati kami yang sudah mengurus rakyat. Ya. Dan ini belum lama ini Abdesi dan PPDI Persatuan Perangkat Desa, dua-duanya baik DPN maupun DPP sudah menghadap Presiden. Bernegosiasi lah di tahun politik dan itu memang baik saya pernah bicara. Perangkat desa memang harus berpolitik. Baik berpolitik untuk membuat eksekutif, membuat legislatif, dan juga membuat presiden. Ya. Jadi ini negosiasi politik dan penting kepala desa atau desa sebagai entitas secara keseluruhan memanfaatkan pemilu kali ini sebagai momentum politik untuk memperjuangkan kepentingan desa. Sekalipun kepentingannya sebatas itu dulu, nggak apa-apa. Dan saya dengar akan ada kenaikan beberapa persen lah. Yaitu tentu ada proses negosiasi politik di antara mereka, tetapi di sisi lain secara kebijakan maupun secara kelembagaan yaitu memang sudah kewajiban pemerintah kalau menaikkan penghasilan tetap bagi kepala desa dan perangkat desa. Jadi tanpa dinego secara politik di dalam momentum politik yang memang seharusnya sudah begitu, sudah sewajarnya kalau pemerintah itu setiap tahun meningkatkan entah 5% atau 8%. Dan memang ini penting untuk kita dudukkan ya mengenai besaran ini. Ini terkait dengan hak mereka. Ya memang idealnya penghasilan salary atau remunerasi kepala desa itu ya setara lurah di kota. Sekretaris desa ya setara dengan sekretaris kelurahan di kota. Dan seterusnya ya. Karena ya sama-sama bekerja untuk
negara untuk rakyat. Mas Widi, PPDI dan teman-teman menyerukan ya sanadyan to hanya perangkat desa tapi juga abdi negara juga. Menjalankan tugas-tugas yang diberikan oleh negara. Dan ini balada soal siltap ini memang luar biasa. Katakanlah misalnya kalau gubernur mau melangkah 200 meter aja ada biaya operasional, tapi kalau kepala desa mau mengelilingi satu desa ya belum tentu ada biaya operasionalnya. Ya sama, cuma skalanya sama kedudukannya kan beda. Ya karena memang kita selalu bias kalau jabatan yang lebih tinggi ya fasilitasnya lebih banyak ya. Ya itu kita maklumi lah. Tetapi yang tidak kalah penting ini soal sumber. Sumbernya dari mana? Kalau menurut yang sekarang dari sumbernya dari alokasi dana desa itu masalah. Itu asasnya nggak jelas itu. Sebenarnya di pasal 66 Undang-Undang Desa itu memang begini, ada apa namanya? Siltap diambil dari alokasi dari dana perimbangan kabupaten yang berasal dari APBN. Jadi ada kata APBN di sana. Tapi peraturan pemerintah mengatakan siltap bersumber dari ADD, ya sudah. Remuk ini, ambiar ini. Itu nggak ada asasnya itu. Saya pernah berbicara, alokasi dana desa itu nggak ada asasnya. Ini namanya rekognisi rasa desentralisasi dan delegasi. Kalau kita konsisten dengan rekognisi ya memang ini harus jelas ini alokasi dari APBN. Sekalipun nanti disalurkan lewat APBD ya boleh lah. Tapi dari hari ke hari kan kita semakin maju dan itu klaimnya kan ada kemajuan. Sehingga uang itu bisa ditransfer langsung pada desa. Ya seperti halnya PNS itulah. Jadi sudah dikunci di perbendaharaan negara ya setiap tanggal 1 gajian otomatis. Kan bisa dibuat begitu. Ini kan soal kemauan aja, bukan soal teknis. Kalau soal teknis ada kendala ya bisa diterobos sebagai kehendak politik dan nanti administrasi sama teknis itu akan mengikuti. Jadi besaran ini dan itu kemarin saya dengar akan ada dari APBN. Saya kira menarik ini ya. Dan ini para calon presiden penting untuk memperjuangkan itu. Jadi sumbernya dari APBN bukan dari alokasi dana desa semata-mata. Supaya ini tegak lurus dengan rekognisi redistribusi. Jadi bukan rekognisi rasa desentralisasi dan delegasi. Abdesi juga sudah bertanya soal itu kepada saya ya. Bagaimana rekognisi yang benar? Nah salah satunya yaitu tadi. Soal penghasilan tetap lah. Ada gaji, tunjangan, dan sebagainya. Dan memang ini soal soal sumber ini ya, ini nanti harus diperdebatkan supaya ini para pihak ini betul-betul menaruh perhatian di situ. Jadi ini karena memang ya cara pandang orang atas sama orang kota itu kan begitu, karena merendahkan orang desa itu. Jadi seakan-akan pekerjaannya kecil, padahal kalau dulu juga ada tukang kebun yang PNS itu juga kerjanya satu lingkup sekolah tapi juga karena PNS ya. Ya jadi ini sekali lagi ini soal siltap ini ya itu menjadi poin penting dan saya tidak melihat soal ini gerbong-gerbong politik lah. Silakan aja itu dimanfaatkan, dimainkan, ketemu siapapun harus dinegosiasi. Politik elektoral hari ini memang menjadi momentum untuk perjuangan. Itu memang pintu pertama. Nah, nanti baru pintu-pintu yang lain ya, soal alokasi dana desa dan sebagainya ya.
Jadi ini bukan hanya persoalan besaran dana desa, tetapi yang jauh lebih penting dari itu ya soal otoritas desa untuk mengelola dana desa itu. Nanti sama juga, artinya Siltap ini juga serahkan sepenuhnya ya desa, tetapi ini ada semacam pengaturan dan itu bisa dibuat seragam. Nanti yang membedakan tunjangan. Kalau misalnya di Papua ya, kalau dulu misalnya ada tunjangan kemahalan. Jadi ada standar ya. Kalau berkaitan dengan posisi, dengan jabatan, dengan orang itu harus seragam. Ya. Gaji pokok itu ya harus seragam seperti hanya PNS. Nanti yang membedakan adalah tunjangannya. Jadi jangan sampai ini malah justru dibikin beragam. Ini kacau ini. Yang kepentingan kalau soal kewenangan malah diseragamkan pakai program, lalu kepentingan masyarakatnya tidak hadir dengan baik. Tetapi kalau soal hal-hal yang sifatnya administrasi, hak yang melekat pada jabatan malah dibikin beragam. Ini namanya jungkir balik. Ini saya kira nggak menarik itu ya. Saya kira gitu poin saya. Saya mendukung apa yang dilakukan oleh Asosiasi Perangkat Desa, asosiasi desa untuk memperjuangkan hak-hak mereka, dan itu menjadi bagian dari negara itu menghormati para kepala desa, perangkat desa karena mereka menjalankan tugas negara mengurus rakyat banyak.